Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Riza dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Fitri Syufa Nurjana dengan NIM 23-52028-PN-TN-18618. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan topik energi, panas, dan temperatur. Materi ini memiliki peranan penting dalam kajian fisika karena tiga konsep tersebut saling berkaitan erat dalam menjelaskan fenomena alam maupun dalam penerapan teknologi. Selanjutnya, untuk memahami lebih dalam konsep energi dan panas, kita perlu terlebih dahulu meninjau hukum termodinamika. Hukum termodinamika 0 menjelaskan prinsip keseimbangan termal, yakni apabila dua sistem berada dalam keseimbangan dengan sistem ketiga, maka keduanya juga dalam keseimbangan satu sama lain. Kemudian ada hukum termodinamika 1 yang menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kemudian yang ketiga, ada hukum termodinamika 2 menegaskan bahwa panas mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi menuju benda bersuhu rendah. Kemudian ada hukum termodinamika 3 yang menyatakan bahwa pada suhu 0 Kelvin, entropi sistem akan mendekati 0. Keempat hukum ini menjadi landasan ilmiah dalam menjelaskan berbagai proses yang melibatkan energi, panas, dan temperatur. Selanjutnya adalah pengertian dari energi. Energi itu didefinisikan sebagai kemampuan suatu sistem untuk melakukan kerja atau usaha. Dalam ilmu fisika, energi dipandang sebagai suatu besaran fisika yang dapat berpindah dan berubah bentuk, namun tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Hal ini itu sejalan dengan prinsip hukum termodinamika 1. Sebagai contoh, energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya pada lampu atau energi kimia yang tersimpan dalam makanan yang nantinya akan dirubah menjadi energi gerak untuk kegiatan manusia. Energi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Pertama yang berdasarkan sifatnya yaitu energi terbarukan. Energi terbarukan itu merupakan energi yang bersumber dari alam dan dapat diperbarui secara alami dalam jangka waktu relatif singkat. Energi ini dianggap ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi berlebih serta ketersediaannya itu hampir tidak terbatas. Contohnya seperti energi surya, energi angin, energi air, energi panas bumi, dan biomasa. Kemudian yang kedua yaitu energi tak terbarukan, di mana energi tak terbarukan ini adalah energi yang bersumber dari alam namun terbentuk melalui proses geologis dalam waktu jutaan tahun sehingga ketersediaannya itu terbatas dan dapat habis jika digunakan terus-menerus. Selain itu, penggunaannya sering menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kemudian jenis-jenis energi berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada energi panas, yaitu energi yang berhubungan dengan suhu suatu benda. Energi listrik, energi yang paling umum digunakan untuk menggerakkan peralatan elektronik. Energi cahaya, energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Energi suara, energi yang dihasilkan oleh getaran yang merambat melalui ruang medium. Energi nuklir, di mana energi yang dilepaskan dari inti atom saat terjadinya reaksi nuklir. Energi kimia, energi yang tersimpan dalam ikatan atom suatu zat. Yang selanjutnya adalah panas. Dalam fisika, panas dipahami sebagai energi yang berpindah dari suatu sistem ke sistem lain akibat adanya perbedaan temperatur. Penting untuk dipahami bahwa panas itu bukanlah zat yang dapat disimpan, melainkan energi dalam proses perpindahan. Proses perpindahan energi ini akan berlangsung sehingga mencapai kondisi yang seimbang. Yang selanjutnya adalah panas. Dalam fisika, panas dipahami sebagai energi yang berpindah dari suatu sistem ke sistem lain akibat adanya perbedaan temperatur. Penting untuk dipahami bahwa panas itu bukanlah zat yang selanjutnya yaitu perpindahan panas. Perpindahan panas dalam fisika itu dibagi menjadi tiga mekanisme, yaitu yang pertama konduksi, di mana konduksi itu merupakan perpindahan panas melalui zat padat tanpa perpindahan partikel. Contohnya seperti gagang sendok logam yang panas ketika ujungnya dicelupkan ke air yang mendidih. Kemudian yang kedua yaitu konveksi, di mana perpindahan panas melalui pergerakan massa fluida dalam bentuk cair maupun gas. Contohnya seperti air mendidih di panci, bagian bawah panas lalu bergerak naik. Kemudian yang nomor tiga yaitu radiasi, perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik tanpa medium. Contohnya seperti panas matahari yang sampai ke bumi atau rasa hangat saat dekat dengan selanjutnya yaitu perpindahan panas.
Selanjutnya yaitu adalah temperatur. Temperatur adalah besaran fisika yang menunjukkan tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Secara ilmiah, temperatur ini menggambarkan energi kinetik rata-rata partikel penyusun benda tersebut. Jadi semakin tinggi temperatur suatu benda, semakin cepat partikel-partikel di dalamnya bergerak. Kemudian temperatur sendiri itu berperan penting dalam menentukan arah perpindahan panas. Panas itu selalu berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah hingga keduanya mencapai keseimbangan termal. Misalnya ketika kita menuangkan air panas ke dalam air yang dingin, jadi panas dari air yang panas tadi itu akan berpindah ke air yang dingin sampai suhunya itu mencapai yang sama, suhu yang sama. Kemudian untuk mengukur temperatur itu digunakan beberapa skala. Yang pertama ada Celsius, ada Kelvin, dan Fahrenheit dan Reaumur. Skala temperatur dibagi menjadi 4. Yang pertama ada skala Celsius, di mana skala ini menetapkan titik beku air pada 0 derajat Celcius dan titik didihnya pada 100 derajat Celcius. Tekanan skala ini tuh banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada skala Kelvin, di mana keadaan 0 Kelvin itu sebagai 0 absolut, yang di mana kondisi partikel tidak memiliki energi kinetik. Kemudian ada skala Reaumur, di mana skala ini tuh jarang digunakan dengan titik beku air pada 0 derajat Reaumur dan titik didihnya pada 80 derajat Reaumur. Terus ada skala Fahrenheit, di mana skala ini umum dipakai di Amerika Serikat dengan titik beku air pada 32 derajat Fahrenheit dan titik didihnya pada 212 derajat Fahrenheit. Dari materi yang sudah saya sampaikan, didapatkan kesimpulan di bawah ini. Jadi energi panas dan temperatur itu merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan, di mana energi menjadi dasar setiap proses, kemudian temperatur itu berperan sebagai ukuran keadaan energi, sedangkan panas adalah wujud energi yang berpindah akibat perbedaan temperatur. Ketiganya saling melengkapi dalam menjelaskan berbagai fenomena alam maupun teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.